Pernahkah Anda merasakan sebuah malam yang terasa jauh lebih panjang dari biasanya, bukan karena waktu yang berhenti berputar, tetapi karena beban di dalam dada yang membuat mata Anda sulit untuk terpejam? Di luar sana kegelapan menyelimuti bumi dengan sunyi, namun di dalam pikiran Anda terjadi kebisingan yang luar biasa hebatnya. Suara-suara itu berbisik tentang tagihan yang belum terbayar, tentang hutang yang semakin menumpuk, dan tentang bagaimana nasib keluarga Anda di esok hari. Anda menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa, seolah-olah ruang kamar itu semakin menyempit dan menghimpit seluruh keberadaan Anda. Inilah fenomena yang dialami oleh banyak sekali orang di zaman modern ini, di mana tekanan ekonomi bukan lagi sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan sudah menjadi beban spiritual yang menggerogoti ketenangan jiwa. Saat Anda berada dalam situasi di mana pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan, rasa cemas itu muncul bukan hanya sebagai rasa takut akan kemiskinan, tetapi juga sebagai rasa malu dan rasa rendah diri di hadapan manusia lainnya. Dunia hari ini seringkali memaksakan standar kebahagiaan yang sangat tinggi melalui apa yang kita lihat di media sosial. Kita melihat orang-orang memamerkan kekayaan dan kemewahan, sementara kita sendiri harus memutar otak hanya untuk memastikan ada makanan di atas meja untuk esok hari. Tekanan ini menciptakan sebuah luka batin yang sangat dalam. Anda mungkin merasa telah bekerja sangat keras dari pagi hingga malam, memeras keringat dan membanting tulang, namun entah mengapa rezeki itu seolah-olah selalu menjauh dari jangkauan tangan Anda. Setiap kali Anda mendapatkan sedikit uang itu seolah mengalir begitu saja seperti air di sela-sela jari, hilang untuk menutupi lubang-lubang kebutuhan yang tidak pernah ada habisnya. Situasi ini seringkali membuat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri. Anda mungkin mulai bertanya-tanya, apakah saya kurang kompeten, atau apakah saya sedang dikutuk oleh nasib yang buruk? Perasaan buntu atau buntu secara finansial adalah sebuah ujian yang sangat menguras energi mental. Ketika hutang mulai mengejar dan pemberi pinjaman mulai menagih, rasa takut itu berubah menjadi kegelisahan yang sangat akut. Setiap kali telepon genggam Anda berbunyi, jantung Anda berdegup kencang karena takut itu adalah panggilan dari orang yang menagih janji. Anda mulai menghindari pertemuan sosial karena merasa malu dengan keadaan Anda yang sekarang. Anda merasa sendirian di tengah keramaian, seolah-olah tidak ada satupun orang yang bisa memahami betapa beratnya beban yang sedang Anda pikul. Namun saudaraku yang sedang dalam kesulitan, ketahuilah bahwa apa yang Anda alami saat ini sebenarnya bukan sekadar masalah uang yang hilang atau dompet yang kosong. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Allah sedang menempatkan Anda di sebuah koridor sempit kehidupan untuk melihat kemana arah pandangan Anda akan tertuju. Seringkali saat kita memiliki banyak uang, kita merasa bahwa kitalah pengendali tunggal atas hidup kita. Kita merasa kuat karena memiliki tabungan yang banyak dan investasi yang aman. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil dalam sekejap mata. Maka ketika Allah menyempitkan jalan rezeki Anda, itu adalah caranya untuk menghancurkan kesombongan halus di dalam hati kita. Allah ingin kita menyadari bahwa sehebat apapun usaha manusia, tanpa izinnya maka tidak ada satu keping koin pun yang akan sampai ke tangan kita.
Ini adalah momen di mana ego kita dipaksa untuk tunduk dan menyerah. Kesulitan keuangan adalah cermin yang sangat jujur untuk memperlihatkan seberapa besar tingkat ketergantungan kita kepada selain Allah. Jika saat uang hilang Anda merasa hidup Anda telah hancur total, itu adalah tanda bahwa selama ini Anda mungkin lebih mendewakan harta daripada Sang Pencipta harta itu sendiri. Ketahuilah bahwa kegelapan yang Anda rasakan saat ini adalah bagian dari rencana besar untuk membersihkan jiwa Anda. Sama seperti emas yang harus dibakar dalam api yang sangat panas untuk memisahkan kotoran dari kemurniannya, begitulah ujian ekonomi ini sedang memurnikan iman Anda. Janganlah Anda memandang kemiskinan atau kekurangan ini sebagai tanda bahwa Allah sedang membenci Anda. Ingatlah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pun pernah mengalami masa-masa di mana mereka harus mengganjal perut dengan batu karena rasa lapar yang luar biasa. Apakah itu berarti Allah membenci mereka? Tentu saja tidak. Justru karena Allah mencintai mereka, Allah ingin mereka memiliki derajat yang tinggi di akhirat nanti melalui kesabaran mereka di dunia. Masalah keuangan Anda hari ini adalah sebuah undangan dari Allah agar Anda kembali bersimpuh di atas sajadah di sepertiga malam terakhir. Saat semua pintu manusia tertutup bagi Anda, saat teman-teman menjauh ketika Anda sedang susah, dan saat keluarga mulai meragukan kemampuan Anda, ketahuilah bahwa ada satu pintu yang tidak akan pernah tertutup, yaitu pintu rahmat Allah. Kebuntuan yang Anda rasakan adalah cara Allah untuk memutus ketergantungan Anda kepada makhluk. Allah ingin Anda berhenti berharap kepada bantuan manusia yang sering kali mengecewakan. Allah ingin Anda berhenti mengandalkan kecerdasan Anda sendiri yang sangat terbatas. Dia ingin Anda mengangkat kedua tangan Anda dalam keadaan yang benar-benar hancur dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Engkau." Kehancuran hati karena masalah ekonomi adalah posisi yang sangat dicintai oleh Allah, karena disitulah letak ketulusan yang paling murni. Di titik nol inilah Anda akan menemukan kekuatan sejati yang tidak pernah Anda miliki sebelumnya. Oleh karena itu, jangan biarkan rasa cemas ini berubah menjadi keputusasaan yang permanen. Keputusasaan adalah senjata setan untuk menjauhkan Anda dari cahaya iman. Setan akan terus membisikkan bahwa Anda tidak akan pernah bisa keluar dari masalah ini, bahwa masa depan Anda suram, dan bahwa Anda adalah orang yang gagal. Abaikan suara-suara gelap itu. Sadarilah bahwa setiap kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, melainkan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya di dalam masalah keuangan Anda saat ini sebenarnya solusi itu sudah ada di sana, hanya saja mata hati Anda masih tertutup oleh kabut kekhawatiran yang berlebihan. Tenangkanlah hati Anda dan yakinlah bahwa ujian ini hanyalah bersifat sementara. Dunia ini berputar dan kondisi Anda hari ini bukanlah akhir dari cerita hidup Anda. Anda sedang berada di tengah-tengah bab yang sulit, namun jika Anda tetap bertahan dengan iman, maka bab selanjutnya akan dipenuhi dengan keajaiban yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Teruslah bernapas dengan penuh keyakinan karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa di balik tirai kesulitan ini.
Setelah kita memahami bahwa tekanan ekonomi adalah sebuah ujian bagi jiwa kita, sekarang mari kita membuka pintu harapan melalui janji-janji Allah yang tertulis jelas di dalam kitab suci. Di tengah badai yang sedang mengguncang perahu kehidupan Anda, ada 3 jangkar kuat yang bisa membuat Anda tetap tegak berdiri. Janji pertama yang harus Anda pegang dengan sangat erat adalah janji Allah tentang rasa syukur. Allah berfirman dengan sangat jelas bahwa jika kalian bersyukur maka pasti Aku akan menambah nikmat-Ku kepada kalian, namun jika kalian mengingkari nikmat-Ku maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Ayat ini adalah kunci rahasia yang seringkali terabaikan oleh mereka yang sedang dilanda kesulitan keuangan. Kebanyakan dari kita hanya bersyukur saat mendapatkan bonus besar atau saat usaha sedang maju pesat. Namun kekuatan syukur yang sesungguhnya justru muncul saat kita sedang kekurangan. Saat Anda hanya memiliki uang Rp10.000 di kantong, cobalah untuk berhenti mengeluh tentang apa yang tidak bisa Anda beli dengan uang itu. Sebaliknya, lihatlah uang itu dan katakanlah, Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau masih memberiku rezeki untuk makan hari ini. Ketika hati Anda merasa cukup dengan yang sedikit, itulah saat di mana frekuensi keberkahan mulai bekerja. Syukur adalah magnet bagi rezeki yang lebih besar. Dengan bersyukur Anda sedang menyatakan kepada alam semesta dan Sang Pencipta bahwa Anda adalah hamba yang layak untuk menerima titipan yang lebih banyak lagi karena Anda mampu menghargai pemberiannya yang paling kecil sekalipun. Janji kedua yang merupakan jalan keluar paling ajaib adalah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat tidak disangka-sangka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini berarti rezeki itu bisa datang bukan melalui pekerjaan rutin Anda, bukan melalui logika matematika manusia, dan bukan pula melalui perhitungan yang Anda buat di atas kertas. Mungkin itu berupa bantuan dari orang asing yang tiba-tiba datang, atau mungkin berupa peluang bisnis baru yang muncul saat Anda hampir menyerah. Namun syaratnya adalah takwa. Takwa berarti Anda menjaga hubungan Anda dengan Allah bahkan di saat Anda sedang sangat butuh uang. Jangan sampai karena alasan butuh uang Anda mulai berani menyentuh hal-hal yang dilarang seperti riba, penipuan, atau mengambil hak orang lain. Jika Anda mencari rezeki dengan cara yang tidak diridhai Allah, mungkin uang itu akan datang tetapi keberkahannya akan hilang. Uang tanpa keberkahan akan habis untuk mengobati penyakit atau memperbaiki kerusakan yang tidak perlu. Tetapi jika Anda tetap jujur dan menjaga batas-batas agama di tengah kemiskinan, maka Allah sendiri yang akan menjadi penjamin hidup Anda. Dia akan membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat dengan cara yang tidak akan mampu dicerna oleh akal pikiran manusia. Janji ketiga adalah janji tentang kecukupan melalui jalan tawakal. Rasulullah pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap terhadap rezeki. Beliau bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang.
Perhatikanlah kehidupan burung di sekitar kita. Burung tidak memiliki gelar pendidikan, burung tidak memiliki toko atau pabrik, dan burung tidak pernah menyimpan makanan untuk persediaan 1 tahun ke depan. Namun apakah Anda pernah melihat burung mati kelaparan karena tidak ada makanan di dunia ini? Tentu saja tidak. Burung itu hanya melakukan satu hal, yaitu mengepakkan sayapnya dan keluar dari sarangnya untuk berikhtiar. Tawakal bukan berarti Anda hanya duduk diam di dalam rumah sambil menunggu uang jatuh dari langit. Tawakal adalah kerja keras yang dilakukan dengan hati yang tenang karena Anda tahu bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Kesalahan terbesar kita adalah kita seringkali bekerja keras dengan hati yang penuh ketakutan. Kita bekerja seolah-olah kitalah yang menciptakan rezeki itu sendiri. Padahal tugas kita hanyalah bergerak dan berusaha, sementara yang menentukan cukup atau tidaknya adalah Allah yang Maha Memberi. Ketiga janji ini adalah pondasi yang akan mengubah hidup Anda secara total. Anda harus mulai menyadari bahwa rezeki itu sudah diatur dan sudah ditentukan porsinya. Rezeki itu seperti bayangan kita sendiri, semakin kita mengejarnya dengan nafsu maka dia akan semakin lari menjauh. Namun jika kita berjalan menuju cahaya Allah, maka rezeki itu akan mengikuti kita dari belakang tanpa kita sadari. Ingatlah kembali konsep barakah atau keberkahan. Barakah adalah rahasia ilahi yang membuat sesuatu yang sedikit menjadi sangat fungsional dan mencukupi. Kita sering melihat ada orang yang gajinya sangat besar namun keluarganya selalu tidak harmonis, anak-anaknya bermasalah dan hatinya selalu merasa kurang. Di sisi lain ada orang yang penghasilannya sangat sederhana namun rumah tangganya penuh kedamaian, anak-anaknya sehat dan dia selalu merasa berkecukupan. Itulah perbedaan antara angka dan keberkahan. Allah ingin Anda tidak hanya memiliki angka yang banyak di rekening, tetapi memiliki keberkahan yang luas dalam hidup. Saat Anda sedang tidak memiliki uang, inilah waktu yang tepat untuk memperbaiki cara Anda memandang harta. Harta hanyalah alat untuk beribadah, bukan tujuan utama kehidupan. Ketika hati Anda sudah merdeka dari keterikatan pada materi, maka saat itulah rezeki yang sebenarnya akan mulai mengalir deras ke dalam hidup Anda. Tanamkanlah keyakinan di dalam jiwa Anda bahwa Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah lupa kepada hamba-Nya yang sedang berjuang. Setiap tetes keringat Anda saat mencari nafkah yang halal dinilai sebagai ibadah yang mulia di mata-Nya. Jika saat ini rezeki Anda terasa lambat datangnya, mungkin Allah ingin Anda belajar sesuatu yang berharga terlebih dahulu. Mungkin Allah ingin Anda menjadi lebih sabar, atau mungkin Allah ingin menjauhkan Anda dari sifat sombong yang mungkin muncul jika Anda kaya raya saat ini. Percayalah pada waktu Allah, karena waktu Allah adalah waktu yang paling tepat. Jangan pernah merasa iri dengan rezeki orang lain, karena Allah memberikan setiap orang sesuai dengan apa yang terbaik bagi mereka. Teruslah berpegang pada janji Allah, karena janji manusia bisa diingkari, tetapi janji Allah adalah kebenaran yang mutlak. Dengan syukur, takwa dan tawakal Anda sedang membangun sebuah magnet rezeki yang sangat kuat di dalam diri Anda. Biarkanlah dunia ini berada di tangan Anda, namun jangan pernah biarkan dunia ini masuk ke dalam hati Anda.
Saat hati Anda hanya berisi Allah, maka segala kebutuhan duniawi Anda akan dijamin olehnya dengan cara yang paling mulia. Setelah kita meresapi janji-janji Allah di dalam hati, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk melangkah lebih jauh dengan melakukan tindakan nyata yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membuka keran rezeki yang sedang tersumbat. Langkah pertama yang sangat luar biasa kekuatannya namun sering kita sepelekan adalah memperbanyak istighfar. Kita mungkin berpikir apa hubungannya memohon ampun dengan bertambahnya uang di dompet. Namun di dalam Al-Quran Allah telah memberitahu kita bahwa dengan memohon ampun kepada Tuhanmu maka Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dan membanyakkan harta serta anak-anakmu. Istighfar adalah cara kita membersihkan dinding-dinding hati dari debu kemaksiatan yang mungkin selama ini menjadi penghalang turunnya rahmat. Kadang kala rezeki kita tertahan bukan karena kita kurang pintar atau kurang rajin tetapi karena ada hak-hak orang lain yang kita zalimi atau ada perintah Allah yang kita abaikan. Dengan beristighfar setiap waktu kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Maha Kuasa mengakui segala kehilafan kita dan memohon agar jalan rezeki kita dibersihkan kembali. Jadikanlah lisan Anda basah dengan kalimat astagfirullah di setiap helai napas Anda terutama saat Anda sedang merasa sangat buntu. Langkah kedua yang terdengar tidak logis bagi akal manusia namun sangat logis di hadapan Allah adalah dengan bersedekah. Mungkin Anda akan bertanya bagaimana mungkin saya memberi orang lain sementara saya sendiri sedang tidak punya apa-apa. Inilah keajaiban dari iman. Sedekah saat lapang adalah hal yang biasa namun sedekah saat sempit adalah hal yang sangat istimewa. Allah telah berjanji bahwa harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah melainkan akan bertambah dan terus bertambah. Sedekah adalah bentuk pembuktian bahwa Anda tidak takut kepada kemiskinan dan Anda percaya sepenuhnya pada jaminan Allah. Anda tidak perlu memberi dalam jumlah yang sangat besar jika memang tidak mampu. Berikanlah meskipun hanya sekadar sepiring nasi kepada tetangga yang lapar atau beberapa koin untuk kotak amal di masjid. Yang dilihat oleh Allah bukanlah nominalnya melainkan pengorbanan di balik pemberian itu. Ketika Anda memudahkan urusan hamba Allah yang lain, maka Allah pasti akan memudahkan urusan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sedekah adalah investasi langit yang keuntungannya akan Anda rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Langkah ketiga adalah menjaga ibadah-ibadah khusus yang berkaitan dengan kelapangan rezeki. Jangan pernah tinggalkan sholat tepat waktu terutama sholat subuh karena di waktu subuhlah para malaikat turun membawa keberkahan bagi mereka yang sudah bangun dan beribadah. Selain itu rutinkanlah sholat duha setiap pagi. Sholat duha adalah bentuk rasa syukur kita atas setiap sendi di tubuh kita dan merupakan cara terbaik untuk memohon kecukupan kepada Allah sepanjang hari itu. Jika Anda merasa masalah Anda sudah terlalu berat dan tidak ada lagi manusia yang bisa membantu, maka bangunlah di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Di saat seluruh dunia sedang terlelap, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang memohon kepadaku maka akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni.
Gunakanlah waktu sunyi itu untuk menangis di hadapannya, ceritakanlah semua hutang-hutang Anda, sebutkanlah semua kebutuhan Anda dengan detail. Allah sangat menyukai hamba yang merengek dan meminta hanya kepadanya. Jangan pernah merasa bosan berdoa, karena doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang mukmin yang bisa mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Langkah keempat adalah tetap melakukan ikhtiar atau usaha di dunia dengan penuh kejujuran dan profesionalisme. Jangan biarkan kesulitan keuangan membuat Anda menjadi orang yang malas atau kehilangan semangat. Teruslah mencari peluang, teruslah belajar keterampilan baru, dan teruslah menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Kadang rezeki itu datang melalui perantara ide yang muncul saat kita sedang membaca atau melalui tawaran kerjasama saat kita sedang bersilaturahmi. Namun ingatlah untuk selalu menjaga niat. Bekerjalah dengan niat untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarga dan untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat yang benar, maka setiap langkah kaki Anda menuju tempat kerja akan dihitung sebagai pahala jihad di jalan Allah. Jangan pernah iri atau dengki dengan keberhasilan orang lain, karena rasa iri hanya akan menutup pintu rezeki Anda sendiri. Berikanlah doa yang terbaik bagi kesuksesan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk Anda. Dunia ini sangat luas dan perbendaharaan Allah tidak akan pernah habis hanya karena Dia memberikan kekayaan kepada semua hamba-Nya. Saudaraku yang tercinta, saat Anda menutup audio ini, mulailah untuk tersenyum dan tegakkanlah kepala Anda. Jangan biarkan bayang-bayang kemiskinan membuat Anda kehilangan harga diri atau kehilangan cahaya iman. Masalah keuangan Anda hanyalah satu titik kecil di tengah samudera kekuasaan Allah yang sangat luas. Anda tidak diciptakan untuk menjadi budak dunia, melainkan untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Esok pagi saat Anda terbangun, katakanlah kepada diri Anda sendiri bahwa hari ini adalah hari yang baru di mana Allah akan memberikan kejutan-kejutan indah dalam hidup saya. Percayalah bahwa setiap kesulitan memiliki masa kedaluarsa dan badai ini pasti akan berlalu. Anda akan keluar dari ujian ini sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena Allah adalah sebagaimana prasangka hamba-Nya terhadapnya. Jika Anda yakin akan datang kemudahan, maka kemudahan itu benar-benar akan datang. Semoga Allah memberkati setiap usaha Anda, melunasi setiap hutang Anda, dan mengisi rumah Anda dengan cahaya keberkahan yang melimpah. Tetaplah istiqomah dalam jalan kebenaran, karena itulah kekayaan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Amin ya rabbal alamin.